Nabi Muhammad. Kita akan dengarkan tausiah dari Habib Ahmad. Langsung dari tausiah dari Habib Ahmad. Untuk itu semuanya jangan kemana-mana, tetap di sini karena orang yang paling ganteng yang ada di sini akan menyampaikan nasihat-nasihat buat kita semua. Kita semuanya dipasang telinga dan hatinya baik-baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapirang bu, neng kapirang. Kita dik nyari osna bu saat kapirang. Dibalas entong, balas entong. Nanya sengke, kita dengar mikir lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رحمن ارحمنا يا معين عنا يا مغيث أغثنا آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral habaibul kiram, mu'izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, kusim guring dipihormat, rek disebutkan loba teuing aranna jadi nyingkat waktos sudah disebutkan gitu nanon lain mual baper lembek tadi mah aya nu bapernya mugia alim ulama'na aya Al Habib Hussein, Habib Imran, Habib Muhammad bin Yahya, Al Habib Bakar bin Yahya, dan para habaib yang lainnya adalah Habib Hadi Al Haddar, dan juga para ustadz, para dai, para kiai, dan memang ta'alapal orang kiai nasaha kepunten kiai nya Kiai Otong, Kiai Asep, Kiai Ujang, Kiai Ahmad ayat oke Asep Pak ayah Haji Asep tadi anu kasebut nya Haji Maulana, Kiai Ahmad, Kiai Muhammad, Kiai Usep sahabat geus lah aya kitu aran Kiai Usep ayah nya mugia sing palanjang umur barakah bagja fid dunya wal akhirah dan mudah-mudahan senantiasa mereka diberikan rezeki al-wasi'ah wal barakah, rezeki hissiyah wal ma'nawiyah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang saya muliakan, saya hormati anu nyerang tadi bae ka aing Habib Ahmad yang paling ganteng ya di bejaan tuh memang aing mah ganteng di baheula ada aing hideung teu naon sallallahu ala nabi Muhammad padahal mah manehna disebut kasep teh gitu Gus kita Masya Allah suaranya yang menantang para perawan khususnya balas kok aing gitu dengan Gus Aldi yang saya cintai tapi eueuh kawani karek neangan eueuh kawani bacotna bae sallu ala nabi Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan Gus nambah di sini nih. Kalau jadi cari siapa yang mau ngacung sok kami pun buat video. Itu mana lain deh. Bung ya, bung. Petayu mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan panjang yuswa fi taatillah barakah
sebagaimana beliau telah menggembirakan kita malam hari ini dengan lantunan sholawatnya. Mudah-mudahan beliau digembirakan oleh Habibuna Muhammad di dunia wal akhirah, dipasihan rizki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil, Polri ataupun TNI yang saya muliakan dan saya hormati, dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas, mudah-mudahan sing saladar diri, sing balager, sing ngabela masyarakat, sing ngabagjakeun masyarakat, mudah-mudahan sing bisa ngemban amanah masyarakatnya, dan mudah-mudahan bisa menjaga Indonesia yang aman, Indonesia yang barakah, Indonesia yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, Panitia Juluk Cidadap bersolawat dalam rangka Maulid Akbar Jilid 2. Mudah-mudahan mereka-mereka yang udah ikut partisipasi atas terlaksananya acara yang mulia ini, mudah-mudahan Allah muliakan di dunia wal akhirah, Allah bahagiakan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang tidak lupa bahwa ketinggalan memakai sorban hijau. Hijau ini tahu nggak artinya apa? Tahu nggak? Kira hari ente lihat live nih. Masih kian beta uluna. Wan-wanian nyarandung dia sebenarnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan abdi we wanian bener. Masalah pemajikan aing teu nempo live. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Cecep panjang umur fi taatillah dan diberikan kebahagiaan, keberkahan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semua para panitianya dibahagiakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak akan panjang lebar, saya tahu di hati-hati ibu sama bapak sudah tahu. Terus ulah ya lillah aing mah yang sholawatan geus nya. Tenang, moal lillah aing geus balik. Tenang. Mengalami cuman sedikit saja saya kasih masukan khususnya untuk pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk kita semua. Dalam perkumpulan dimanapun kumpulannya sholawat, perkumpulan yang mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utamanya untuk meningkatkan bagaimana sambungnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika yang kita jadikan wasilah perantara adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mereka sukses. Lihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manittasala bittisal faqad wasal. Ini kalam Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang mau nyambung sama orang-orang yang ahli menyambung cepat dengan Allah, pasti Allah akan sampaikan. Apalagi apa yang kita lakukan untuk Rasulullah. Para sahabat Rasulullah, setiap apa yang dia lakukan tidak pernah menoleh kanan, kiri, depan, belakang. Yang dia lakukan untuk siapa? Habibuna Muhammad. Apa yang dilakukan? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengumpulan semacam ini harus kita jadikan pelajaran, karena hidup setiap apa yang kita lihat, ketika seseorang menjadikan apa yang kita lihat pelajaran untuk dirinya, Nabi Allah Isa mengatakan apa? Fatuba liman kana nadaruhu ibratan. Dan dalam bahasa lain, fatuba liman kana kalamuhu zikrullah, fatuba liman kana sukutuhu tafakkuran, fatuba liman kana nadaruhu ibrah. Tak iya hirup teh ti dieu ngandak nanti dia. Lamun urang hayang gaduh sambung ka Kanjeng Nabi nya kudu ti dieu heula mulana. Ulah padu hayang nyambung tapi teu nyaho aturan nyambungna. Karena seseorang kalau setiap melihat dalam kehidupan apa yang dia lihat dan dijadikan pelajaran untuk dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, insya Allah berhasil. Urang makan itu kadang-kadang lihat orang itu, apa yang kita pandang selalu dikaitkannya dengan urusan dunia. Kadang yang kita lihat dijadikan fitnah untuk diri kita. Nah, dalam peringatan Maulid kita harus bisa melihat dan mengambil apa yang kita lihat saat ini. Banyak contoh kecil saja, contoh kecil ya. Ini contoh kecil. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, kata Nabi Isa, fatuba, mereka orang yang berbahagia, mereka orang yang sukses, mereka orang yang senang, mereka orang yang beruntung ketika setiap apa yang dia lihat selalu diikatkan dengan Nabi Muhammad. Ayo muludan naon mau ditingali, misalkan contoh mau ditingali misalkan Habib Ahmad ya, misalkan ya, aduh mani kasep ulah padu ningali kasep na bae ajen teuing hideung ge ieu mah contoh. Lamun nyongkokeun batur masih fisik irungna gede kan. Muludan ningali Habib Ahmad, kalau ningali cuma sekedar syahwat, atau ningali misalkan Ustaz Cecep ningali kan Habib Hussein, Masya Allah kasep
Masya Allah, cucu nabi Habib Husain segitu kaset nak kumaha kanjeng Nabi. Nah, gitu. Jadi Habib itu kadang-kadang aya nu goreng salah neuleuh maneh. Tapi mau nu goreng kaset kabeh. Kaset kan? Kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini contoh-contoh kecil hadirin. Jadi kita hidup harus mengambil apa yang dikatakan ini. Fondasi daripada kehidupan Nabi Allah Isa alaihi salam. Fatubah. Ya, mereka akan yang berbahagia setiap ucapannya selalu mengingat Gusti Allah. Ngobrol teh lamun ngobrol. Obrolan teh lamun hayang sukses kudu ngobrolan urusan akhirat nu ngimutkeun urang ka Gusti Allah. Iman teu udang sare obrolanna obrolan dunia. Bagaimana dia akan mendapatkan dirinya dekat dengan akhiratnya Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad. Sedangkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang diobrolkan adalah urusan dunia, dan yang akhirnya timbulnya cinta kepada dunia yang dikatakan raqsikul khati'ah. Naudzubillah. Dan juga ketika dia diamnya ini bagaimana? Orang yang soleh. Apa yang dikatakan Isa alaihi salam pasti diamnya itu pasti mikir. Urang lamun kecicing sok mikir teu. Osok mikir enggak? Mikiran naon? Satujun mikiran naon? Cicilan mobilnya. Mikir apa? Utang. Omong salakinan nyarandung manggeus mikiran nyandung. Masya Allah. Tapi yang kita pikirkan ini adalah pikiran bagaimana nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hayuk muludan. Cicing teh mikir heueuh hayang muludan, hayang nyalametkeun awak urang. Da amal urang mah moal nyampe nu bisa nyalametkeun urang nya eta naon? Caketna urang sareng Kanjeng Nabi. Hayu mikir kumaha carana nya? Hayulah nu kedah dijadikeun sambung kita dengan Allah, yaitu siapa? Habibuna Muhammad. Paling tepat. Tidak ada perantara yang paling secepat daripada perantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan kasih gambaran. Makanya orang itu kata saya katakan tadi, kalau orang mandem apa yang dia lihat harus dijadikan pelajaran. Ayo belajar malam hari ini. Ayat calo di dia. Ada calo nggak? Ada calo nggak? Calo tahu calo? Non calo teh mediator, broker, perantara. Katakanlah 3 orang, ya, Ujang, Asep, Aceng, ya. Punten ya namina, nah Asep punten ditambutnya. Besok isinya gak usah haji Asep. Asep, Ujang, sareng Aceng. Si Aceng teh calo. Si Aceng teh calo, tapi calona jujur. Calona bager. Calo teh macam-macam, calo mobil, calona nih motor, calona Gus Aldi aya. Ada nggak calonnya ente? Ada, tapi nggak pernah dikasih calonnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena beda, ini mah calo akhirat, calo ikhlas. Sallu ala Nabi Muhammad. Calonnya kiai, calonnya habaib, ada zaman sekarang. Betul? Ada nggak? Ada. Ya. Katakanlah si Aceng ini calo. Si Aceng ini orang dekatnya Asep, dan orang dekatnya siapa? Ujang. Si Asep sama si Ujang ini mau jual beli. Mau jual beli. Si Asep boga mobil, si Ujang mau beli mobil. Calonnya siapa? Calonnya siapa? Aceng. Saking dekatnya si Aceng dengan si Asep, penjual dan dekat dengan pembeli, subhanallah, transaksinya cepat apa enggak? Cepat, dan percaya. Percaya, apalagi Asep bilang, Masya Allah, Aceng ini habibku, kekasihku, sayangku. Kumaha cek si Aceng ini ceng, percaya bae ka maneh kurang. Si Ujangnya gitu, meuli kumaha Aceng bae. Tereh moal. Tereh, ini yang pertama, lihat. Yang kedua, kalau orang dalam transaksi ada calo, ya, ada calo nih, ada perantara. Kira-kira yang paling capek itu perantaranya, pembelinya apa penjualnya? Punya perantara, tanyakan jika calo-calo. Capek telepon, kita mau lamun calo ulama mau datang di teleponan, aku masih mana datang yuk. Paling capek itu calo. Betul. Ini lihat gambaran. Urang mah tangan dulu si kehidupan teh. Mau di dulu na fulus we, guys. Fulus. Kumaha cara ngumpulkan? Fulus. Sallu ala Nabi Muhammad. Kedua tersebut, coba kita pikirkan. Tadi saya bilang tidak ada perantara secepat seperti perantaranya Nabi Muhammad. Saya nggak berani kalau mengatakan Nabi Muhammad itu calok, kasar banget. Perantara, wasilatul uzmah, perantara yang sangat hebat untuk mensukseskan
jual belinya kita dengan siapa Gusti? Allah. Pernah nggak mikir gitu? Nggak pernah. Rasulullah perantara yang paling dekat dengan Gusti Allah. Percaya, senang sama Nabi Muhammad. Kita percaya nggak sama Rasulullah? Percaya. Nah kalau kita lihat juga Nabi Muhammad capek nggak nyalokkan orang, merantarakan orang sama Gusti Allah? Nabi Muhammad capek nggak? Capek nggak menjadikan perantara kita dengan Gusti Allah? Capek nggak? Bukan capek lagi. Siang malam menangis, memohon meminta kepada Allah, tapi hamba-hambanya mereka melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perantara. Siapapun dan apapun perilaku tingkah laku dari seorang hamba yang ketika mereka jadikan perilaku tersebut di situnya ada Habibuna Muhammad, pasti Allah akan selamatkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Fid dunya wal akhirah. Nah ini perantara nih. Muludan gini biar kita sadar diri, biar kita melihat. Fatuba liman kana nadharuhu ibratan. Demi Allah, mereka bahagia orang yang setiap apa yang dia lihat selalu dia jadikan pelajaran untuk bekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo melihat bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan satu dua kisah. Apa yang mereka lakukan, nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, nggak lihat depan, nggak lihat belakang. Yang dilihat siapa? Habibuna Muhammad. Sekalipun pedih untuk dirinya, mereka korbankan segalanya. Kenapa? Karena ini juru penyelamatnya. Makanya Gusti Allah memuji dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Masya Allah. Yang mereka lakukan semuanya untuk Rasulullah. Nggak pernah dipikirkan dirinya, nggak pernah mikirkan hartanya, nggak pernah mikirkan segala-galanya. Apa yang disayogikan kanggo kanjeng Nabi, pasti mereka dengan seyakin-yakinnya pasti selamat. Di dunia selamat, di akhirat pun pasti selamat. Ada satu kisah mualilah. Meski saya sudah ditutup biar kita pulang rumah masing-masing pada tahu dan sadar diri. Ulah sampai jadi salah perantara. Nu ngadekeun kurang karena sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah nyaeta hiji perantara baik, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan baca muludan, baca sholawatan, dan bagaimana caranya untuk menyambungkan daripada perantara tersebut kepada Allah dengan perbanyak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri cerita kisah. Dulu pernah pada suatu hari Nabi Muhammad itu keluar rumah, keluar imahnya berang penuh dengan terik matahari. Masya Allah panasnya di negeri Hadrat, di negeri Madinah, di kota Madinah itu panasnya di atas 50 derajat Celcius. Tidak ada satu orang Madinah pun kalau udah siang keluar tuh nggak ada, aneh. Tidak keluar pasti darurat, bukan darurat biasa tapi darurat yang sangat penting, yang sangat darurat. Tidak ada orang sepi jam 1, jam setengah 2 tuh panas. Saking panasnya itu telur kalau disimpan di atas padang pasir dalam hitungan menit matang itu telur. Keluar siapa? Habibuna Muhammad. Nggak pernah sebelumnya keluar dengan sendirinya. Jalma dan mau keluar panas. Gak ada. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar, Abu Bakar pun keluar. Nggak ada janjian sama kanjeng Nabi. Nggak ada janjian sama Rasulullah. Begitupun Umar bin Khattab keluar, tidak ada janjian sama Rasulullah. Subhanallah, di pertengahan ketika jalan tertemulah 3 manusia tersebut. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Habibuna Muhammad. Ketiganya Rasulullah bingung melihat kedua ini. Bingung kenapa, apa yang kok tumben gitu. Kok tiba-tiba siang terik begini, ini kedua orang ini keluar, nggak biasanya. Gak mungkin orang Madinah keluar pada siang hari kecuali darurat pasti darurat. Ditanya, ma'ahrojukuma, naon apa yang sudah mengeluarkan anda pada teriknya siang matahari seperti ini? Tempo Abu Bakar nempo ka Umar nempo ka Abu Bakar. Sok maneh heula, maneh kunaon keluar? Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, jo ya Rasulullah, lapar. Betul perih dia keluar ngasena Abu Bakar, perihna bukan sembarang perih. Sapoek mah masih bisa nahan, 1 hari masih bisa nahan, 2 hari masih bisa, tapi nggak tahu sudah berapa hari.
Ju ya Rasulullah. Berang-berang ditanya, anta ya Umar? Sarwa jawabannya, ju ya Rasulullah. Lapar. Pernah orang lapar kawas gitu? Boro-boro madang ngapain badok. Masya Allah sampai butuh ngabuci terus si aing gitu. Tapi gede mana butuh yang saja jawab. Kita ada dia saya pikir teh. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ju ya Rasulullah. Terus keduanya bertanya, ya Rasulullah. Dan juga maaf saya mau bertanya, apa yang sudah mengeluarkan Anda pada siang begini juga? Sama. Yang mengeluarkan saya adalah penyebab sama dengan yang mengeluarkan Anda. Ju. Sarwa lapar. Sarwa lapar. Nah, ada dua riwayat ketika itu dibukanya perut Abu Bakar dan Umar, dua batu yang mengganjalnya. Dua batu. Rasulullah 3 batu. Lebih lapar deh. Dalam riwayat lain, ketika melihatkan batunya ini, ya tubuhnya yang digepitkan batu ini ketika perang daripada perang Khandaq. Dan ternyata yang katanya perang di sini, bukan perang tapi ketiganya bertemu. Jadi baheula lama di negeri Arab zaman Kanjeng Nabi lamun lapar teh diganjal ku batu. Kenapa diganjal ku batu? Biar menekan ususnya. Ketika usus tertekan, otomatis di situ laparnya berkurang. Pernah ayeuna di dia mau kelaparan sama ganjal batu? Makanya saya bilang perantara teh capek. Omodei perantara Kanjeng Nabi. Urang mah tinggal ngeunahna bae. Madangnya aya, sarananya hebat. Aya corona saeutiknya wajar lah. Ulah gegelendeng Masya Allah. Sampai datang ke lapar loh. Corona aduh dagangan sepi bos. Sarua aing lieur, sarua undangan sepi. Kamu Gus Aldi. Leres betul Gus? Iya. Tapi ya gimana Rasulullah lebih lapar, tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu. Makanya saya bilang perantara itu paling capek. Perantara itu paling capek. Tapi apa yang untuk pengorbanan Rasulullah apa sia-sia? Tidak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Untuk obat sukses ke dagangan orang sareng Gusti Allah ummati ya Rasul. Ya Allah sekanjeng Nabi. Ketika ketiganya ini berkumpul, terlihat satu orang sahabat dari jendela, tumben dia di luar kalaluan. Tumben. Keluarlah sahabat ini dengan mengatakan, ya Rasulullah, kok tumben ini keluarnya bertiga, ada apa? Lah, kita orang ini keluar tidak mengeluarkan kita kecuali dalam panas terik matahari karena kita inilah lapar. Ya Rasulullah, sebentar, tunggu, saya akan suruh istri saya mempersiapkan, mudah-mudahan ayam makanan. Pulang ke rumahnya cepat-cepat. Ada makanan nggak? Nggak ada, cuman kambing satu ini. Tapi kudu dipotong heula, kudu dimasak heula. Harus dimasak dulu. Ya sudah masak. Kapan ke saya? Sore. Keluar lagi. Ya Rasulullah, kita ada makanan. Tapi mungkin selesainya sore kita masak. Jika sudinya selayaknya antum mau nunggu di rumah saya silahkan. Mau tinggal di masjid, nunggu di masjid, terserah anda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah saya mau nunggu di masjid. Nanti habis asar selesai makanan kita kemari. Ya udah, tadi orang sahabat tadi ikut, Abu Bakar ikut, Rasulullah pun semua berbondong-bondong ke masjid. Nunggu istrinya masuk. Ke masjid lain ngobrol, sholat, ibadah, zikir, gitu. Oh, orang nungguan madang daripada jeung chattingan. Dari jeung chattingan, bebek gitu. Orang tuh geus pantun ya ke jeung Gus Aldi. Orang bisa penting ini bisa kalah saingan karena itu Gus Aldi dah Habib Ahmad baik kan begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Menunggulah Rasulullah di masjid bersama satu sahabat ini. Dalam riwayat dikatakan ini Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Abu Bakar menunggu juga, Umar menunggu juga. Mulailah si istri tadi memasak. Lihat nih, kalau cari istri begini Gus. Nih, kayak istrinya zaman Kanjeng Nabi. Kalau ada di mari yang begini nih, angkut satuan sama kita. Lu emaknya, gue anaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Gue juga bisa masak gituan, emang lu aja. Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Si istri tadi, perempuan tadi, subhanallah, langsung apa yang dia pertama lakukan? Cempek deh, mbek nuletik deh, kilo bulan, dipencit ku sorangan. Ayah awalnya bisa mencit mbek, ada nggak yang bisa motong kambing? Wah, ayah, mual ambil kambingnya, subhanallah, ambil pesoknya. Kebetulan rumahnya tingkat 3x4, kecil rumahnya. Bawah untuk ruang tamu, atas untuk tempat tidur.
di belakang samping rumahnya dari jendela atasnya itu terlihat gitu. Proses penyembelihan dilihat oleh dua anaknya. Yang anaknya ini masih umur 65 tahun. 65 tahun ini otaknya masih belum sempurna, Bu. Kadang-kadang apa yang dilakukan ibunya pasti diikuti. Ketika ibunya menyembelah, si kakak bilang sama si adek, "Dek, nurutan yuk. Maneh jadi embekna, aing jadi nyembelihna." Ini kisah nyata. Namanya anak, ibunya nggak tahu lagi proses, selesai simpen pesonya di dapur lagi, dikuliti segala macam, anaknya lompat ke handap nyokot peso. Pesona ya seukeut. Bukan pisau tumpul. Ya, mencit mbak itu ulah nyiksa. Fa idza dabahtum fa ahsinu dzabh. Nyembelih teh kudu bener nyembelihna ulah padu keleket bae ieu na mintul teu meunang doraka. Ambil ini anak katanya. Nyampe atas, dek sok ngadapang maneh nangkalah. Nurut bae. Da pikirna mau apae bari jika jadi mbak. Dibencit. Lep. Oh nyamodar. Mati, Pak. Mati ketika terdengar suara teriakan penyerian. Subhanallah, darah berserakan. Si ibu terdengar langsung naik ke atas. Bagaimana kira-kira ekspresi wajah seorang ibu kelulucuna eta anak? Ketika ekspresi kaget, sedih, marah, bingung, kumpul semua. Pernah nggak merasakan ekspresi seperti itu? Kalau belum pernah, belajar sama Gus Aldi. Lihat YouTube-nya. Sok aya nu kitu nak sok nempo cih. Oh kitunya banget nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi lain nempo manehna nempo awewe nu gigireunna teh tah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kali-kali gua yang ngeprank nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya hadirin hadirat rahimakumullah, si ibu bingung melihat wajah si anak kakaknya yang ketakutan. Ya sedikit ekspresi mau marah gitu, tapi gimana? Si anak ketakutan mundur dan dia mau berlari, jatuhlah dari tingkat atas ke bawah dan akhirnya kakaknya pun mati. Paeh kabeh dua-duanya. Mati semua dua-duanya. Ini sebentar lagi mau ada hajat mencek paribahasa. Apa hajatnya? Mau menghidangkan makanan untuk Rasulullah. Mun urang kira-kira kumaha tamun anu maut teh di imah hajatna batal deh. Batal teh hayang nangaun. Tapi dia mempunyai memang betul istri solehah, Gus. Ini kayak gini nih. Dia punya udahlah. Yang penting suami saya bahagia, saya nggak mau merusak kebahagiaan suami saya tuh istri-istri zaman dulu tuh bagaimana caranya kudu salaki teh bahagia. Ayo namanya tuh salaki digoda terus. Bukan curhat nih Gus, maaf ya. Barangkali curhat. Digoda baik zaman ayo nama. Rek keluar ditanya mau kemana sih? Sieu nyandung. Tenang. Ya. Tenang. Sallu ala Nabi Muhammad. Langsung si ibu tadi mengambil anak yang di bawah, dibersihin segala macam, ditidurkan. Tidak mau menghabari suaminya karena nanti urusannya pasti berabe. Gagal, sedih, kesian. Ini udah bahagia, ini kesempatan. Rasulullah mau makan bersamanya. Ditutup dengan kain, dengan selimut. Tutup semuanya. Sambil masak, terusin masak dengan hati yang pilu, hati yang sedih, tapi tidak umah. Takdir ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selesai makanan, asal datang ini Kanjeng Nabi dan para sahabatnya datang. Terus bagaimana, beres? Beres. Tidak sedikit pun terlihat ekspresi marah, sedih, takut, tidak. Alhamdulillah beres. Makan yang banyak, makan senang dengan Rasulullah SAW. Disidangkan. Istrinya nunggu di dalam. Ketika dipersilakan, tafadhalu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya tidak akan makan kecuali keluargamu pun ikut makan bersama saya. Sallallahu alaihi wasallam. Suaminya nggak tahu, masuk sebentar. Ayo kita makan sama Rasulullah. Mana anak-anak kita? Mana? Ayo kita makan. Kesempatan ini. Kata suaminya. Tapi ternyata apa kata istrinya? Pak, kesian. Anak kita dari pagi main terus. Biarlah dia lagi tidur. Biar dia lagi tidur. Kita makan aja yuk. Oh ya sudah. Duduk. Rasulullah melihat, mengatakan lagi, saya tidak akan makan kecuali dua anakmu pun ikut makan bersama saya. Rasulullah udah tahu ini. Cuma suaminya belum tahu. Abu Bakar pun nggak tahu, Umar pun nggak tahu. Diam. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, berubah ekspresi wajah si perempuan. Keder. Iya. Udah tuh, bangunin. Kata istrinya, bangunin sama bapak aja. Ayo kita bangunin sama-sama.
Ayo ke atas. Dak ngesiar itu main. Ya saya sih udah tujuannya maksimal biar suami saya tidak apa? Tidak terpikirkan, ya, tidak nangis, tidak sedih, bahwasanya tetap bahagia, terbahagiain dan nyambut kanjeng Nabi. Sudah bangunin, manggaan, kok baik. Dibuka suaminya kamar khair baik-baik saja, dibuka. Ketika dibuka keduanya bangun, Bu. Shollu ala Nabi Muhammad. Lumpat turun dulan, eta ekspresi awewekna. Siga jelma gelok dah. Ngimpi teu aing. Sama kayak ada orang cakep, cantik ya, nyapa ke orang yang jelek. Nah, tumben nih disapa cewek cantik, padahal editnya berapa kali? 50 kali, Masya Allah. Shollu ala Nabi Muhammad. Ini ekspresi wajah si perempuan tadi bingung. Suaminya nggak lihat wajah ekspresi perempuan. Cuman hayu cepet, makan ayo. Iya. Sampai duduk di depan baginda Rasulullah. Si perempuan ini nggak bisa ngambil makanan kecuali yang dia lihat anaknya. Benar itu. Ketika kasih anak, sorbetnya. Dilihat sama Nabi Muhammad. Kenapa ekspresi wajahmu? Kenapa ekspresi wajahmu? Enggak apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ceritakan kepada suamimu. Ceritakan kepada suamimu. Siap ya Rasulullah. Tak, ya budak teh, tadi teh tos maot dua-duanya. Mau kumaha? Mulai kaget. Tapi alhamdulillah hirup deui. Teu nyaho angin saya mau ujug hirup teu nyaho. Nabi ngeuleuwih apal. Mangga. Kata Nabi, atani Jibril. Datang kepada saya Jibril. Betul, anak kamu ini udah mati. Udah hilang nyawanya. Keduanya sudah meninggal dunia, tapi Allah hidupkan lagi. Karena engkau, keluarga engkau sudah memberikan kebahagiaan kepada saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah kalian, apa yang kalian lakukan ini untuk saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang kita lakukan untuk Habibuna Muhammad pasti bahagia. Mengenal awalnya pahit, paling pahit sagedeung. Tapi insya Allah kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya saat ini bagaimana caranya kita nyambung sama kanjeng Nabi, hidupkan sunnah Rasulullah. Banyak dari setiap kita kadang-kadang nggak ngeh, mengabaikan begitu saja. Padahal dari keseharian kita sehari kali 24 itu sunnah itu banyak. Sunnah itu banyaknya kudu ayalah sabraha sunnah di istiqomahan. Insya Allah nyambungnya gampang. Ketika kita mau istiqomah dengan sunnahnya Rasulullah, insya Allah nyambungnya kita gampang dengan baginda Rasulullah SAW. Lakukanlah apa yang Anda lakukan, tapi jangan sekali-kali ketika apa yang Anda lakukan bukan untuk Rasulullah. Jangan. Semuanya untuk Rasulullah, semuanya untuk Habibuna Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan ini ekspresi salawat malam hari ini awal langkah yang baik dan utama untuk apa yang kita lakukan untuk Rasulullah. Ngaladenan salaki untuk Nabi Muhammad. Semuanya untuk Rasulullah SAW. Begitupun suami memberikan kewajibannya untuk siapa? Rasulullah. Menghadapi ulama, menghargai ulama, menghormati ulama untuk siapa? Rasulullah. Hormat sama habaib untuk siapa? Rasulullah. Rasulullah mau teguran. Sambungkan eta kabeh dengan perbuatan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah hidup kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut lagi sholawat dengan Gus kita yang tampan. Baheula mah mimpi katimu teh hidup gitu. Karena bisa pulas gini. Tapi sama lehernya sama ini mah. Sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Mangga hapunten sadayana abdi bade langsung permios nya. Bade langsung permios hapunten insyaallah ketemu lagi Gus. Mudah-mudahan ya sehat walafiat semuanya, jauhkan daripada malapetaka dan mudah-mudahan semuanya dapat rezeki al-wasi'ah wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.